Lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Nah, kemarin kita perhatikan XAUUSD itu berada di harga kurang lebih di 1810, 1809, bahkan terendahnya itu kalau kita perhatikan di 1804.9. Nah, kemudian kalau kita lihat memang dia belum ada breakout dari 1810. Jadi walaupun dia itu berada di 1804, tapi candlenya itu langsung ditarik lagi ke atas 1810. Nah, di sini dia ada whipsaw, dimana kalau kita perhatikan memang kurang lebih di area 1810 sampai 1808 di sini ya. Kurang lebih di sini itu memang cukup banyak whipsaw-nya. Kalau kita lihat ini ada satu, ini juga yang terakhir ya sebelum dia benar-benar naik tinggi ke sini gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi untuk hari ini ya, untuk intraday level yang harus kita perhatikan itu adalah 1820, yaitu adalah area breakout dia. Ya, ini kan area breakout zone nih 1820. Nah, kemudian kita lihat lagi itu ada area resisten di 1830. Ini merupakan height yang di hari yang kemarin. Kalau kita perhatikan height pada tanggal pada candle week daily yang kemarin ya, ini height-nya kemarin. Nah, lalu yang harus kita lihat lagi ya, kalau sebelum dia bisa breakout dari 1830 ya, maka cenderungnya itu nanti dia akan sideways dari range harga 1820 sampai 1830 sambil menunggu news yang akan dirilis pada malam hari ini gitu. Jadi kalau untuk newsnya memang hari ini cukup penting, dan itu sudah saya sharekan di channel Telegram Jurnal Trading ID. Jadi kalian bisa langsung cek aja di sana. Itu ada beberapa news yang harus kita perhatikan. Nggak cuma si USD saja, tapi ada Euro, ada beberapa negara-negara lain yang memang merilis newsnya hari ini di awal bulan ya. Ini 1 Maret ya. Jadi memang newsnya itu cukup banyak kalau kita perhatikan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, begitu harga bisa break dari 1830 ya, itu bisa ke 1837 ya di sini sampai 1846 tertingginya. Nih di sini ya 1846, ini height di tanggal 20 Februari 2023 kemarin gitu. Dia sempat dites lagi di sini, memang tertinggi di 22 Februari, cuma memang masih gagal, lalu dia break turun. Nah, ini kan dia ada pola sejenis bullish flag ya kalau kita perhatikan di 1 jam ini ya. Oke. Bullish flag, kita coba ukur bullish flagnya dari atas, dari bawah sini, dari shadownya di 1 jam ini sampai ke area 1830 ini gitu. Ke shadownya juga, jadi dari shadow ketemu shadow ya, dari sumbu ketemu sumbu. Kita ukur dari sini. Nah, kalau dari pola bullish flag ini kita taruh di bawah sini 1823 sebagai low-nya dia di sini ya, support low-nya dia. Maka kita akan ketemu kurang lebih target dari si bullish flag ini ya. Target bullish flag ini kurang lebih di 1846.27. Itu sama persis ya seperti area resisten yang ada di sini. Nah, ini harus kita perhatikan untuk hari ini gitu. Tapi kalau kita lihat memang masih fokus untuk buy ya. Jadi memang dari kemarin saya dan juga teman-teman JTID yang ada di channel ya, itu memang lebih memilih atau prefer untuk ambil area buy karena yang pertama dia sudah break structure dari sini. Ya, ini ada chart ya, change of character di sini. Lalu ini dia area retest kalau kita perhatikan gitu. Jadi retest zone-nya ini itu berada di level harga kurang lebih ya, kalau kita lihat di sini ada demand zone di 1807.15 sampai 1810.13. Nah, ini ada retest zone dia gitu. Jadi ini short-nya di sini, dan ini adalah area bosnya dia gitu, yang 1820 ini. Nah, kemarin pada saat kita buy di 1809 ya, itu kan masih berada di range area ini gitu. Nah, kita kasih SL plus itu di 1819 itu. Nah, untuk saat ini harga sedang di 1830 sampai 1829, dan kita masih hold ya. Mungkin ada beberapa sudah close, tapi saya masih hold beberapa posisi di sini. Kemudian kalau kita lihat lagi, memang SL plusnya itu kalau misalkan bagi kalian ya yang ada buy juga di 1810 ini atau di bawah 1820, itu kalian bisa ambil SL plusnya itu atau setting SL plusnya itu di 1822 ya di sini. Karena ini swing low-nya dia gitu. Jadi even dia turun pun ya, maksudnya dia break dari swing low ini, kan pasti dia akan sideways di sini. Nah, ini bisa jadi potensi kita untuk ambil buy lagi di situ. Ketika ada konfirmasi dari harga si gold ini sendiri. Ini kan dia belum nih, jadi belum ada konfirmasi. Tapi begitu ada konfirmasi rejection, kita bisa ambil lagi buy di area ini gitu nantinya. Dengan target di mana? Targetnya nanti di 1830 ya, kembali ke sini 1830, tapi terdekat 1823 sudah pasti.
Terus 30, 37 tertinggi itu 1846. Ini target utamanya gitu. Tapi selama dia breakdown lagi dari 1820 ini, maka dia akan retest kembali kemana ke 1810 dan 1807 ini kembali gitu. Itu untuk candle intraday-nya dia. Kemudian kita lihat dulu candle daily-nya. Di sini daily memang 1810 juga sudah kita bahas pada video yang minggu yang kita posting pada minggu ini ya. Terutama di weekly video ya. Kemudian kalau kita perhatikan di weekly video itu dan juga di hari Senin kemarin ya, kita ada update bahwa 1810 itu adalah area support psikologis pasarnya dia sendiri gitu. Nah, ini kalau kita lihat 1810 ya, setiap yang mengenai area 1810 dia selalu cenderung untuk melakukan retest kembali ke atas. Nah, kalau dari si daily-nya ini memang kurang lebih dia retest ya. Ini saat ini ada di resistennya di 1828 1830 ya. Kemudian kalau kita perhatikan masih bisa ke 1846. Nah, di sini 1846 untuk daily itu bertepatan dengan moving average ya, eksponensial 50 dan 20. Ya di sini kalau kita perhatikan, kalau kita lihat di time frame 1 jam juga kurang lebih di sini ya area targetnya dia. Maka kurang lebih bisa koreksi ke 1846 sampai 1850 gitu. Mentok-mentok sedikit di 1850. Itu untuk koreksi zone dia. Karena 1850 kalau kita perhatikan juga merupakan angka psikologis dari si level pasar ini sendiri gitu. Oke, jadi kalau untuk daily memang masih cenderung untuk koreksi, tapi harus kita note di sini adalah nanti malam ada beberapa news dan juga hari ini ada beberapa news yang memang cukup sentimen banget nih untuk pasar ya. Jadi mungkin kita harus lebih berhati-hati, ditambah lagi ini adalah awal bulan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke monthly candle. Monthly candle ini memang kalau diperhatikan masih cenderung untuk melakukan penurunan. Jadi daily-nya mungkin dia akan koreksi terlebih dahulu ke 1850. Dan penurunan ini bisa, dan selama dia break dari 1810 ini ya, selama dia break dari 1810, maka penurunan terdekat itu di 1788 ya di sini. Atau terendahnya itu bisa ke 1697. Nah, ini kalau dari si bulanan gitu. Tapi kan ini belum tentu kejadian sampai ke sini gitu. Ini hanya melihat dari si Fibo-nya si candle bulanan ini sendiri gitu. Tapi selama dia bertahan atau dia maksudnya kayak bertahan di atas 1810 ya, dia berhasil di sini, maka ini nggak menutup kemungkinan candle monthly yang ini ya di bulan Maret ini bisa naik lagi ke angka 1929 gitu. Jadi ini belum pasti dia reject gitu. Bisa saja si bulan Februari ini candle bulanannya itu menjadi area order block seperti ini gitu. Jadi memang kalau untuk bulanan memang masih, kalau kita lihat dari sini sentimennya masih cenderung sideways ya di range harga 1962 sampai 1618 ya. Dan saat ini dia memang baru rejection pertama dari si bulanan. Nah, jadi kalau misalkan dia mau reject lagi, mungkin dia bisa ke 1788 ya sampai 1747 dan terendahnya 1697 kembali gitu. Tapi kalau kita perhatikan sih memang paling pun kalau dia turun itu ke 1788 ya sampai 1747 di sini penurunannya. Habis itu dia baru lanjut naik untuk breakout dari 1960. Jadi memang kalau secara bulanan masih cenderung sideways pergerakannya. Jadi memang belum ada banyak konfirmasi dari trennya ya. Dan trennya ini kalau kita lihat mulai sideways itu dari tanggal kurang lebih di tanggal 3 Agustus 2020 kemarin gitu. Oke. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai daily dan juga intraday levelnya. Ya, jadi semoga dengan ada mapping ini bisa menambah sudut pandang kalian untuk trading di XAUUSD hari ini gitu. Oke, kalau misalkan kalian punya pandangan lebih nih atau pandangan lain mengenai si gold ini sendiri, boleh banget kalian sharingkan di channel di kolom komentar channel YouTube saya ya. Nanti kita akan berdiskusi di sana dan saya akan sangat berterima kasih sekali kepada kalian semua bagi yang mau men-sharingkan atau membagikan pandangan kalian dengan saya dan juga teman-teman JTID lainnya di sini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.